Laporan dugaan penyimpangan anggaran proyek pembangunan pintu air yang berlokasi di Gedung Candika, Jalan Pramuka, Kecamatan Morabulian, memantik kemarahan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Batanghari. Ketua Komisi 3 DPRD Batanghari, Azizah, mengatakan pihaknya akan segera memanggil Kepala Dinas PUPR Zulkifli beserta staf terkait adanya laporan yang dilayangkan LSM Kompet terkait temuan adanya dugaan penyimpangan anggaran pembangunan pintu air yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sehingga berpotensi adanya penyimpangan anggaran proyek. Tak hanya itu, Komisi 3 DPRD Batanghari juga akan memanggil konsultan pengawas dan CV idaman selaku pemenang proyek. Diundang gitu kan. Besok hari Selasa ya. Mau diundang Dinas PU dan CP-nya gitu kan, CP pelaksananya gitu ya. Ya. Kasih gitu. Kabit. Nah, kita undang. Hari ini undangannya akan disampaikan. Nah, besok kita harap Kadis PU beserta kasih gitu kan pengawasnya kalau bisa langsung bisa dihadirkan besok undangan seperti itu. Pintu air. Ya. Untuk sementara menurut Ibu sendiri selaku Ketua Komisi 2 DPR, Komisi 3 ya, Komisi 3 DPR, kira-kira apakah ada indikasi terhadap proyek pintu air Jalan Candika tersebut? Apakah ada indikasi penyimpangan? Kalau melihat dari laporan nih kan, ya sesuai dengan apa disampaikan oleh LSM ya. Nah itu ada indikasi. Nah cuma kita belum tahu secara mendalam, makanya besok kita panggil. Terpisah, Ketua LSM Koalisi Masyarakat Peduli Jambi atau Kompet DPC Kabupaten Batanghari Yose Rizal mengatakan setelah melakukan investigasi mendalam dan penelitian serta membaca spesifikasi pekerjaan, CP idaman diduga telah melakukan penyimpangan anggaran proyek pembangunan pintu air Candika. Komisi 3 DPRD Kabupaten Batanghari akan memanggil Kepala Dinas PUPR, Kabit Pengairan, Kasih Pengairan, konsultan pengawas pembangunan pintu air Candika Morabulian, konsultan pengawas dan direktur CP idaman mempertanyakan soal dugaan penyimpangan pembangunan pintu air tersebut. Ini disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Batanghari, Ibu Azizah. Beberapa waktu yang lalu. Nah dari pendapat abang sendiri selaku Ketua DPC LSM Kompet, ini gimana? Sangat baik. Ini terkait dengan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batanghari sesuai dengan pasal 348 menjalankan fungsinya sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan. Artinya DPRD Kabupaten Batanghari menjalankan fungsi pengawasan. Dari sudut pandang abang sendiri selaku Ketua LSM Kompet Batanghari, pembangunan pintu air Candika itu gimana? Ada dugaan penyimpangan. Dan menurut DPR Kabupaten Batanghari ada kesalahan dalam pembangunan tersebut, yang mana di dalam gambar tiang panjang tersebut kedalaman 12 meter, tetapi pada kenyataannya di dalam pelaksanaannya dilakukan pemotongan terhadap tiang panjang itu, yang itu bervariasi. Ada pemotongan sepanjang 2,5 meter, ada pemotongan sepanjang 2,7 meter, ada pemotongan sepanjang 2,6 meter. Yang artinya penyimpangan itu apakah sengaja dilakukan untuk diduga melakukan markup terhadap coran beton. Artinya semakin pendek tiang panjang ke dalam, artinya semakin sedikit artinya publikasi coran yang akan yang dimaparkan mungkin oleh pelaksana atau direktur CP idaman. Artinya minimalisir anggaran proyek. Nah, dan juga dugaan penyimpangan itu
kenapa itu harus mesti dipotong? Kenapa tidak ditanam kembali? Kalau memang mungkin dasar tanah itu menurun ke bawah, tidak boleh dia melakukan pemotongan. Karena juga di dalam RAB atau spesifikasi pekerjaan tidak ada anggaran untuk memotong tiang pancang. Kenapa dilakukan pemotongan? Kalau memang nanti alasan daripada direktur itu melakukan pemotongan itu sengaja dilakukan karena dasar tanahnya longsor ke bawah. Seharusnya tiang pancang itu didorong lagi ke bawah supaya tetap kedalamannya 12 meter. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, pengerjaan proyek pintu air Candika diduga tidak mematuhi standar spesifikasi sesuai shop drawing yang dikeluarkan Dinas PUPR. Salah satunya adalah adanya pengurangan kedalaman untuk pemasangan tiang pancang pintu air yang seharusnya kedalaman 12 meter, namun kenyataannya kedalaman tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Herlas melaporkan untuk Today TV Indonesia.